Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Pujianti dengan NIM STI 202202694. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan database asesmen penerimaan bantuan, kode program, dan website hasil programnya. Pertama-tama di rancangan database penerimaan bantuan ada tabel utama, yaitu tabel penerima bantuan. Ada kode penerima bantuan dengan tipe data varchar, yaitu kode unik penerimaan bantuan. NIK varchar, nama lengkap, tipe data varchar, jenis kelamin, enum, yaitu laki-laki dan perempuan, tanggal lahir, date, alamat, teks, nomor HP varchar, ID pernikahan varchar, status tempat tinggal varchar. Selanjutnya tabel kepemilikan aset, ada ID kepemilikan rumah dengan tipe data BIG INT, kode penerima varchar, primary key, foreign in key, kode kepemilikan rumah varchar, foreign in key, kode status tanah, foreign in key. Kenapa di tabel kepemilikan aset foreign in key-nya ada 3? Karena kode penerima di sini terhubung dengan tabel penerima bantuan. Kode kepemilikan rumah nanti terhubung dengan tabel master aset. Dan kode status tanah juga akan terhubung ke tabel master status tanah. Selanjutnya tabel kepemilikan kendaraan, kode penerima varchar, foreign in key. Foreign in key nanti terhubung dengan kode penerima bantuan, kode kendaraan varchar, primary key, dan foreign in key. Foreign in key karena terhubung dengan master riwayat, master kendaraan, jenis kendaraan. Selanjutnya tabel penghasilan, kode penerima varchar, foreign in key, kode profesi varchar, primary key, dan foreign in key. Penghasilan bulanan desimal. Tabel data keluarga, kode penerima varchar, foreign in key, jumlah anak INT, jumlah tanggungan INT, status perkawinan atau pernikahan enum, belum menikah, menikah, cerai, mati, cerai, hidup. Tabel riwayat bantuan, ada kode penerima, kode bantuan, tahun bantuan, nilai terima, status bantuan. Master kepemilikan rumah, kolom kode kepemilikan rumah, jenis kepemilikan, kolom master status tanah, kode status tanah, status tanah. Master jenis kendaraan, ada kode kendaraan dan jenis kendaraan. Master profesi, ada kode profesi, nama profesi, besar penghasilan. Master status pernikahan, ada kode dan status pernikahan. Isi dari tabel master jenis kendaraan yaitu kode dan jenis kendaraan. Tabel master profesi juga kode beserta profesi. Tabel master status rumah ada kode dan status rumah. Tabel master status pernikahan ada kode dan status pernikahan. Tabel master riwayat bantuan ada kode, nama bantuan, sumber bantuan, dan status bantuan. Tabel master status tanah ada kode dan status tanah. Selanjutnya ada kode program. Di sini ada live wire, data keluarga, hasil survei, dan seterusnya sampai riwayat bantuan. Indeks PHP ini berfungsi sebagai untuk menangani logika penilaian. Di dalam data keluarga di sini terdapat kode penerima, jumlah anak, jumlah tanggungan, kode status pernikahan, dan ada public function render. Di sini public function render berfungsi sebagai untuk mengirim data dan menentukan file tampilan mana yang akan ditampilkan di websitenya. Ada public function reset from, yaitu bisa fungsi untuk menghapus datanya, fungsi store untuk menambah data, edit untuk mengedit data yang bila ada kekeliruan. Public function update, yaitu bisa mengupdate data atau menambahkan. Ada public function delete. Di dalam data keluarga, kenapa public function delete, edit, hapus, dan menambahkan itu pada satu indeks karena hanya terdapat 2 atau 3 tabel. Namun jika di tabel hasil survei atau tabel penerimaan bantuan terdapat 3 kolom karena dipisah per edit, indeks, ataupun menambahkan data karena terdiri dari lebih dari 3 kolom. Selanjutnya ada model. Model Laravel berfungsi untuk merepresentasikan objek database. Contohnya pada model data keluarga nanti akan direpresentasikan ke indeks data keluarga. Di sini terdapat public function penerima belongs to penerima bantuan, yaitu di tabel data keluarga terdapat kode penerima, di mana kode penerima ini nanti mengambil dari kelas tabel penerimaan bantuan. Ada juga relasi ke master status pernikahan, di mana di data keluarga ini nanti ada kolom
kode status pernikahannya. Jadi nanti kode status pernikahan diambil dari tabel master status pernikahan. Selanjutnya ada migrasi dan seeder. Migrasi dan seeder itu untuk struktur tabel yang digunakan untuk memigrasi tabel. Di sini ada kode penerima di kreat kepemilikan kendaraan, ada kepemilikan kendaraan, kode penerima, kode kendaraan, jumlah kendaraan. Migrasi berfungsi untuk membuat database baru. Di database seeder berfungsi untuk mengisi data awal seperti master riwayat bantuan. Contohnya di sini data keluarga, kode penerima P001, jumlah anak 2, jumlah tanggungan 4, kode status pernikahan SP2. Ini sangat berguna untuk testing atau simulasi data pada saat data baru dijalankan. Kemudian di research views Livewire di sini terdapat index blade. Index blade ini untuk mengedit form tampilan pada website agar lebih menarik dan lebih bervariasi. Contohnya di sini index blade data keluarga. Di sini terdapat form kiri terdiri dari 4 kolom, yaitu kode penerima, jumlah anak, jumlah tanggungan, status pernikahan, dan bisa untuk menambah update. Di tabel kanan terdapat 8 kolom, yaitu kode penerima, jumlah anak, jumlah tanggungan, status pernikahan, aksi. Di sini terdapat button untuk edit dan delete. Button ini langsung bisa untuk mengedit. Edit data nanti akan terhubung ke tabel form di kiri yang terdiri dari 4 kolom. Untuk hapus, nanti jika button hapus diklik, akan muncul hapus data ini. Jika iya, maka diklik iya, nanti data akan terhapus. Begitu juga seterusnya. Di sini ada routesnya. Ini untuk terhubung ke data utama untuk Livewire index PHP. Master data juga terhubung ke master riwayat data. Root penerima bantuan ini juga untuk terhubung ke indeks Livewire riwayat penerimaan bantuan. Hasil survei juga sama. Untuk route sendiri, ini untuk route function dashboard dari login, nanti akan langsung menuju ke dashboard. Di sini terdapat data utama, di mana ada penerimaan bantuan, bisa untuk nambah, edit, data keluarga, menuju ke data keluarga. Master data juga begitu, hasil survei juga akan terhubung ke hasil survei. Selanjutnya, untuk tampilan websitenya. Di sini saya memasukkan kode email dan password yang sudah dibuat pada tabel user. Pada halaman dashboard di sini berisi hanya selamat datang dan silakan pilih menu untuk melihat. Pertama ada penerima bantuan. Di sini sudah ada penerimaan bantuan. Tabel ini bisa diedit maupun ditambah atau hapus. Pada pernikahan di sini belum ada, maka kita edit untuk status pernikahan, cerai hidup. Di sini sudah teredit dan untuk tabel berikutnya bisa juga untuk hapus, menambah data juga bisa. Data berhasil ditambahkan. Untuk kolom pencarian juga bisa. Ketika diklik simpan, di sini akan muncul kode penerima bantuan yang ingin kita cari. Untuk mengembalikannya juga sama, dihapus lalu klik simpan lagi. Di sini akan seperti semula. Untuk data keluarga juga seperti itu, bisa diedit dan bisa dihapus. Di sini status pernikahan ada yang masih kosong, kita edit.
Bisa juga untuk menambahkan di data penghasilan. Kita juga bisa mengedit, contohnya ini dari P002, kita ganti penghasilan bulanannya. Di sini kita hanya bisa mengganti penghasilan bulanan karena kode penerima dan kode profesi tidak bisa diganti karena foreign in key. Penghasilan bulanan kita ganti menjadi 700. Di sini sudah berhasil terupdate. Untuk menambah juga kita bisa hapus, juga bisa. Untuk riwayat bantuan juga sama, bisa untuk diedit, menambah, dan juga menghapus data. Di sini kita menambah data. Hapus data juga bisa. Kepemilikan kendaraan juga sama, kita bisa menambah. Edit. Data berhasil diperbarui, kemudian menghapus data juga bisa. Selanjutnya di kepemilikan aset juga sama seperti sebelumnya. Karena kini pada P03 masih belum ada status tanah jenis, maka kita bisa mengeditnya. Untuk kode kepemilikan rumah dan status tanah itu sudah otomatis terhubung ke master kepemilikan rumah dan master status tanah. Kita update maka berhasil diperbarui. Untuk edit, hapus juga aktif. Selanjutnya untuk tabel master data. Di sini ada master profesi. Menambahkan dengan PRF004, nama profesi dan besar penghasilan. Untuk edit juga bisa. Untuk hapus juga bisa. Master status pernikahan juga sama, kita bisa menambah, mengedit, dan hapus. Data berhasil ditambahkan. Untuk edit kita di sini ganti dari cerai hidup menjadi menambah data cerai mati. Karena di sini SP04 bukan SP4, jadi datanya tadi langsung di atas. Maka kita ganti menjadi SP3. Master status pernikahan juga sama, kita bisa menambah, mengedit, dan hapus. Di sini kita ganti status tanahnya menjadi ngontrak. Hapus juga bisa. Menambah, tadi itu mengedit. Data berhasil ditambahkan lalu menghapus. Master kepemilikan rumah juga sama, bisa diedit, menambahkan, dan menghapus. Di sini kita menambahkan data KR04 dengan jenis kepemilikan kontrak. Untuk hapus kita bisa. Kemudian master riwayat bantuan, di sini kita edit menjadi dihentikan, update, lalu data berhasil diubah. Untuk menambahkan kode bantuan BNT 004 003. Karena BNT 003 sudah ada, maka di sini kita ganti menjadi BNT 04. Data berhasil ditambahkan, lalu kita hapus data berhasil. Di tabel hasil survei di sini ada 2 total hasil survei, status layak 0, tidak layak 2. Ada tombol aksi button, hapus, edit, kode survei, kode penerima, penghasilan, tanggungan, anak, aset, kendaraan, riwayat bantuan, bobot penghasilan, bobot tanggungan, bobot aset, bobot kendaraan, bobot riwayat, total, dan status.
untuk update data kita juga bisa. Dan untuk mengedit kita hanya bisa mengedit tanggal survei. Karena di tabel kendaraan, riwayat bantuan itu sudah otomatis ditambahkan dari data utama atau data dasar yang sudah kita tambahkan tadi. Di sini contohnya data penghasilan. Kita rubah di data penghasilan. Dari 12 juta kita rubah menjadi 15 juta. Kemudian kepemilikan kendaraan kita rubah menjadi. Nah, di sini tetap tidak layak karena bobot kendaraan itu seharusnya kurang dari 2 dan bobot penghasilan itu seharusnya kurang dari 3 juta. Jika lebih dari itu, maka otomatis statusnya tidak layak. Contohnya kita rubah pada penghasilan bulanannya, kita rubah menjadi 500. Masih tidak layak karena kode atau kendaraan yang dimiliki ini masih 4. Jika kita ganti kepemilikan kendaraannya, kita rubah menjadi 1. Karena 1 kurang dari 2, maka statusnya layak. Nah, di sini sudah muncul status layak dan data berhasil diupdate berdasarkan data terbaru. Kita menambahkan penerima P03 tanggal survei. Di sini data sudah berhasil ditambah. Karena pada anak, aset, dan kendaraan pada kode penerima bantuan P03 itu tadi belum terisi, maka kita harus mengisinya terlebih dahulu di data kepemilikan kendaraan. Kita tambahkan kode penerima P03. Di kendaraan kita klik update data. Kendaraan sudah masuk namun di aset belum karena belum ditambahkan juga. Maka kita tambahkan. Kita kembali ke tabel hasil survei, kita update data, maka statusnya akan berubah dari statusnya menjadi layak. Dan di sini ada panduan bobot penilaian. Di sini ada filter pencarian. Ketika kita mengklik kode penerima dan mengklik tanggal survei, maka akan muncul kode penerima yang sesuai kita cari. Ini ada panduan bobot penerimaan survei dari kriteria penghasilan, jumlah tanggungan, kepemilikan aset, kepemilikan kendaraan, rentang, dan bobot setiap kondisi. Tombol logout juga berfungsi, akan kembali ke halaman login. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.